Shalom Aleichem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai tayangan ini, kembali saya mengingatkan, cek fakta. Bapa bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah. Tetapi oleh gereja di luar sana, Bapa dijadikan Allah. Ya. Sebaliknya Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah yang benar dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, malah dinista, direndahkan, dan dihujat, ya, cuman dijadikan anak, cuman dijadikan putra, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya akan membahas temanya begini: trik gereja janda menginjil terselubung. Trik gereja janda menginjil terselubung. Kok gereja janda, Pak? Ya, janda kan lagi ngetren sekarang ini, lagi jadi trending topik loh, janda ya. Pendeta kolektor janda gitu kan lagi jadi trending topik gitu. Waspada gereja janda dengan trik menginjil terselubung. Pendetanya saja tukang kolektor janda, tukang tilep dana, ya, pendeta CBL. Bagaimana bisa menginjil? Injil apa yang diberitakan? Ya, Injil janda dong, ya. Berikut trik-trik menginjil terselubung dari gereja janda oleh pendeta kolektor janda, ya, oleh pendeta tukang tilep dana, oleh pendeta CBL, ya. Ada beberapa hal. Nomor 1, retreat, kegiatan agama di area outdoor. Retreat, ya, hati-hati ya kalau Anda diajak retreat, ya toh. Retreat oleh temenmu orang Kristen biasanya, yuk kita ikut retreat yuk. Retreat itu kan di area outdoor, ya. Di area umum, biasanya di tempat-tempat wisata begitu ya. Terus biasanya nginep ya. Salah satu korban retreat adalah Sob Katul. Sob Katul ini diajak ya oleh temennya, yuk Sob Katul kita ikut retreat. Di retreat itu Sob Katul ini kata mereka diurapi Roh Kudus, padahal itu kerasukan iblis, kerasukan setan ya toh. Sampai nangis-nangis, guling-guling. Anda bayangin, Sob Katul ini kan tadinya pakai rok panjang gitu. Langsung kerasukan setan, kerasukan iblis, nangis-nangis, guling-guling. Auratnya kemana-mana udah pasti. Wah, ini paling demen ini pendeta ini. Ya, wah, lalu dikeroyok, ayo kita sembuhkan, kita doakan, kita tengking gitu. Ya, aurat kemana-mana, wah udah. Ya, ini memang begitu ya. Retreat itu di lokasi, biasanya di lokasi wisata, lalu ada nyanyi-nyanyi, bahkan ada ibadah, ada khotbah, lalu malah sering ya kayak gitu, ya. Doa diurapi Roh Kudus, lalu nungging-nungging, lalu wah sudahlah ya. Lalu disaksikan banyak orang. Ini juga menginjil terselubung, jadi tontonan orang, haleluya, haleluya. Ya, hati-hati ya Anda yang diajak retreat. Salah satu korban retreat adalah Sob Katul gitu. Anda bayangin Sob Katul yang tadinya belum Kristen, tentu saja dari keyakinan di luar Kristen, masih pakai baju panjang, apa itu, rok panjang. Gara-gara kerasukan setan, dia bilang kerasukan iblis nih, wah guling-guling. Auratnya kemana-mana, saudara. Wah, ini makan empuk para pendeta-pendeta yang CBL itu ya. Pendeta-pendeta itu ya. Jadi nomor 1, retreat. Retreat itu adalah trik penginjilan terselubung ya. Mustahil dia diurapi Roh Kudus, yang disembah aja Bapa kok. Yang disembah Bapa mustahil diurapi Roh Kudus. Mereka mengira itu Roh Kudus, ya memang begitu. Ya, diurapi roh setan, roh iblis. Lalu nomor 2 adalah kesembuhan ilahi disertai pamer
ya, pamer di tempat umum. Biasanya dilakukan di jalan-jalan, di area terbuka. Mereka berdalih begini, kan semua orang bebas memperoleh kesembuhan. Biarin aja dari agama yang lain memperoleh kesembuhan. Di mana triknya? Pakai hipnotis mesmerism. Itu teknik paling umum. Pasien ditepuk-tepuk, ya loh. Kadang-kadang ditepuk dadanya, ya. Tepuk dadanya, namanya pendetanya CBL, ya loh. Hati-hati ya, saudara yang berobat di pastur jalanan, hati-hati ya. Ya, serius Pak, serius, ya loh. Sakitnya apa kan ditulis tuh, dia bawa tulisan kanker payudara, ya ditepuk lah, ya, ya. Misalnya sesak napas, perempuan sesak napas yang ditepuk mana? Hati-hati ya pengobatan yang berkedok kesembuhan ilahi. Ditepuk-tepuk itu jelas hipnotis mesmerism ya. Lalu dibumbui mantra-mantra, mantra dari Bapak Iblis tentu saja. Sebut-sebut nama Yesus tapi Allah mereka masih Bapak Iblis. Mereka melakukan ini sengaja tidak di ruangan tertutup ya. Justru dilakukan di area umum termasuk kepada orang yang sudah beragama. Mereka nggak peduli itu ya. Trik ini melanggar hukum yaitu memberitakan atau mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama dengan kedok kesembuhan ilahi. Jadi saya mendukung 100% ya, pastor jalanan dibekukan, jangan goyang Pak, tetap dibekukan selamanya Pak. Ya, ya, tetap dibekukan karena ada kekuatan hukum bahwa mereka menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kalau memang mereka murni pengobatannya di dalam aja. Di dalam, terus kalau ada orang dari luar jelas-jelas itu mohon maaf Pak, kami tidak melayani. Ya, atau kalau terpaksa melayani ya di area yang tertutup sana menyendiri terus tidak usah divideoin dan lain sebagainya, ya. Lalu nomor 3, bakti sosial disertai pamer ya. Ini terutama pembagian sembako, hati-hati Pak. Makanya dulu ada penginjilan mie instan, betul ya dulu ya. Ada istilah, wah penginjilan pakai mie instan. Ya, pembagian sembako ada label gereja di kemasan, bisa di kemasan, bisa di tas ya. Di kemasannya. Ini juga melanggar hukum mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Kemudian yang selanjutnya keempat, bagi brosur atau kegiatan gereja di mal-mal atau di tempat umum lainnya, ini juga melanggar hukum mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Lalu yang kelima, ibadah di rumah tangga, berdalih syukuran, berdalih ulang tahun, dan lain-lain lalu dihadiri kerabat. Ngundang kerabat yang berbeda keyakinan, di situ ada ibadah, ada nyanyi-nyanyi, ada khotbah. Hati-hati Pak, ini adalah penginjilan terselubung. Ya, berdalih kita syukuran yuk, diundang ya orang-orang yang sudah punya agama dan sudah beragama, lalu di situ disuruh ikut ibadah, ikut itu. Ya itu nggak boleh. Kemudian nomor 6, konten menjelekan keyakinan lain melalui media sosial. Bisa dengan khotbah provokasi, bisa dengan konten hoak, ya, pindah murtadin, kesaksian murtadin palsu, dan lain-lain. Sama sekali tidak ada memberitakan Injil, tapi hanya menjelekkan keyakinan lain. Tujuannya biar umat keyakinan lain itu bimbang lalu pindah keyakinan. Karena yang memberitakan pendeta ya pasti biar jadi orang Kristen gitu ya. Lihat ya, pelakunya saja pendeta kolektor janda, tukang nilep uang, nilep dana, pendeta CBL. Tentu triki, penuh dengan tipuan. Filipi 3 ayat 19. Tuhan mereka adalah perut mereka. Jadi Injil macam apa yang diberitakan oleh mereka? Ya, ya Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Ini saya rasa kalau misalnya kayak bakti sosial Bapak Ibu sudah tahulah. Oh iya dulu juga ada Pak. Bakti sosial penginjilan mie instan gitu ya. Pernah ada ya gitu ya.
Apalagi Bapak bayangin kalau sekarang ada penginjilan sembako minyak aja, minyak goreng 2 liter, pasti berbondong-bondong, di situ ada label nama gereja, ya. Tidak boleh seperti itu. Itu trik-trik dari penginjilan yang mereka lakukan. Terutama saya ingin mewaspadai soal retreat, karena retreat ini biasanya nginep, Pak. Ya, nginep ya. Nginep ya. Ngajak yang belum percaya Yesus dari luar, diajak mau, terus di situ kerasukan setan, aurat kemana-mana, habis itu nginep lagi. Sop Katul adalah salah satu bukti bahwa dia menjadi seperti sekarang ini adalah hasil retreat. Udah dibaiat itu Pak, udah dicekokin dengan doktrin. Ya doktrin gereja itu Pak, gereja yang ngiblis, yang pendetanya kolektor janda, ya. Aku nggak mau lanjutin lah. Ya pasti ada yang tanya, habis retreat Pak, terus guling-guling, aurat kemana-mana, kan terus nginep Pak. Apa yang terjadi Pak? Aku nggak mau jawab loh. Tanya sendiri sama orangnya. Enggak, ya pasti Anda semua nggak pernah nyangka toh retreat ya toh. Retreat itu di samping nanti di sana juga ada ibadah, terus ditonton sama orang-orang itu gitu. Orang-orang biasanya kan di tempat wisata retreat itu di area terbuka ada nyanyi-nyanyi haleluya haleluya, terus ada khotbah, terus ada biasanya pengurapan Roh Kudus. Nah, itu orang nungging-nungging tuh di situ tuh. Ya. Ya dulu pakai bahasa roh, sikaralama raba gitu. Makin diraba makin terasa gitu. Lama-lama enak juga gitu. Terus pada ngegeledak. Nah, orang-orang seperti Sop Katul ini kan tadinya pakai rok panjang itu, pakai rok panjang. Wah, ya aurat kemana-mana ya. Terus nanti setelah pulang ya nginep dulu, nggak tahu nginep apa yang terjadi ya, aku nggak tahu ya. Habis aurat kemana-mana kan terus nginep ya. Nginep semalam biasanya. Terus pulang tuh, nanti pendetanya ditanya, wah gimana Pak Pendeta, retreat kemarin? Sukses Pak, sukses, ada satu orang bertobat Pak. Dari keyakinan lama, sana pindah. Wah luar biasa ya, luar biasa cerita. Nanti diem-diem bisik-bisik, auratnya kemana-mana Pak. Pendeta sama pendeta selain cerita retreat hasil retreat, dia cerita aurat juga yang namanya pendeta CBL ya toh. Pendeta CBL, pendeta kolektor janda ya kayak gitu, memang otaknya kayak begitu. Ya, kemarin saya bilang 90% dari pendeta sinode ini semua begitu. Ada lagi pendeta orang lain bilang, bukan cuma 90%, 100%. Ya. Ya memang semua otaknya sama karena diurapi oleh roh yang sama. Rohnya roh Bapak Iblis ya, roh iblis, lalu mereka tanpa sadar, "Wow, ini urapan Roh Kudus." Mana ada Roh Kudus? Roh Kudus itu Yesus. Yesus itu Roh Kudus, Yesus itu Roh Allah, Yesus itu Roh Kristus. Kamu saja nggak percaya Yesus Allah kok. Bisa-bisanya mengklaim diurapi Roh Kudus, itu roh iblis, roh setan. Makanya produknya cek saja, Sop Katul sekarang kesetanan toh. Betul? Sop Katul itu kan kesetanan, ya toh. Ya dipikirannya apa? Menjelek-jelekan keyakinan lama. Betul? Sop Katul sekarang kesetanan. Kalau dia diurapin Roh Kudus tidak kayak begitu. Pikirannya akan penuh kasih dan tidak ada kebencian pengen jelekin sana. Pasti pikirannya ingin belajar Alkitab. Pasti begitu. Itu yang benar ya, karena memang gerejanya memang sinodenya sinode itu ya, pendetanya semua seperti itu. Ya, padat singkat dan clear, kiranya mencerahkan ini ya. Pak yang ketawa yang bikin, jangan ketawa melulu Pak, yang retreat itu ya nggak pernah nyangka ya, retreat ujung-ujungnya aurat kemana-mana, terus nginep sehari, nanti diceritakan, hebat retreatnya ada yang tobat. Terus gimana Pak tobat? Tapi auratnya kemana-mana. Ya namanya pendeta CBL ya cerita kayak gitu. Ingat Filipi 3 ayat 19, apa? Kemuliaan mereka, aib itu malah diceritain. Lihat aurat itu malah diceritain sesama pendeta. Kebinasaan apa? Kesudahan mereka kebinasaan. Kemuliaan mereka, aib mereka.
Tuhan mereka perut mereka. Terus apa lagi? Pikiran mereka dipenuhi oleh hal-hal duniawi. Sudah ditulis di Filipi 3 ayat 19. Ya ini pendeta-pendeta kayak begini ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, mungkin informasi ini ya membuat Anda yang mendengarkan ini, astagfirullah. Jadi sop katul itu produk dari aurat kemana-mana. HTD ini bisa aja kalau. Silakan Anda cek, tanya itu sop katul. Iya, saya tobat waktu retreat, saya nungging-nungging, guling-guling, nangis-nangis gitu. Ya. Aurat gimana tul? Auratnya gimana tul? Lupa aku, kan aku lagi kayak kerasukan gitu, jadi aku nggak tahu auratku ada di mana. Astagfirullah. HTD ini bisa aja ya. Selain sop katul siapa Pak? Ya hampir semua. Semua yang produk dari retreat ya kayak begitu. Ya, baik, padat, singkat, dan clear, Bapak Ibu Saudara, kembali saya mengingatkan ya, Bapa itu bukan Allah dan Bapa tidak pernah disembah ya. Lalu oleh gereja-gereja di luar sana puluhan tahun bahkan ribuan tahun sejak dari abad ke-1 ya. Yesus yang naik ke surga itu kan sudah Allah, tetapi malah dihujat, direndahkan ya. Ya, cuman dijadikan anak, cuman dijadikan putra yang masih rambut gondrong, tangannya masih bolong, lalu masih sujud pada bapaknya. Bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ya, lalu Yesus Kristus yang Allah yang benar ini malah ditolak ya. Baik, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Aurat kemana-mana, hasil retreat. Bisa aja.